Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rumina Nasir, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Halmahera Barat. Mari kita saksikan bersama penjelasan tentang rangkuman koneksi antar materi modul 3.1. Kaitan pengambilan keputusan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan Pratap Triloka. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin sangat terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, terutama melalui konsep Pratap Triloka yang terdiri dari Ingarso Sumtulodo, yaitu seorang pemimpin harus mampu memberikan teladan. Dalam konteks pengambilan keputusan, ini berarti pemimpin harus menunjukkan integritas, kejujuran, dan kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang diambil. Ingmadya Mangunkarso, yaitu seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan dan semangat dari tengah. Ini mengimplementasikan bahwa pemimpin harus mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan serta memotivasi mereka untuk mencapai tujuan bersama. Tutwuri Handayani, yaitu seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan dari belakang. Ini berarti pemimpin harus mendukung dan membimbing timnya, memberikan kepercayaan dan kebebasan untuk berkembang, serta hanya campur tangan ketika diperlukan untuk memastikan keputusan yang diambil tetap berada di jalur yang benar. Dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan seperti keadilan, empati, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin tidak hanya mencapai hasil yang diinginkan, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Pengaruh nilai dan peran guru penggerak terhadap pengambilan keputusan. Materi pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Berikut adalah beberapa keterkaitannya. Yang pertama, berpihak pada murid. Salah satu nilai utama dalam pengambilan keputusan berbasis kebajikan adalah berpihak pada murid. Guru penggerak juga menekankan pentingnya selalu mengutamakan kepentingan dan kebutuhan murid dalam setiap keputusan yang diambil. Yang kedua, tanggung jawab moral. Pemimpin yang baik harus memiliki tanggung jawab moral yang tinggi. Ini sejalan dengan peran guru penggerak yang harus menjadi teladan dalam hal integritas dan etika, serta mampu membuat keputusan yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, reflektif dan kritis. Guru penggerak diharapkan untuk selalu bersikap reflektif dan kritis dalam menganalisis situasi dan pembuatan keputusan. Ini juga merupakan bagian penting dari pengambilan keputusan berbasis kebajikan, di mana pemimpin harus mampu merenungkan dampak dari setiap keputusan yang diambil. Yang keempat, kolaboratif. Nilai kolaboratif sangat penting dalam peran guru penggerak. Pengambilan keputusan berbasis kebajikan juga menekankan pentingnya bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai keputusan yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin dapat menjalankan perannya dengan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang lebih besar dalam lingkungan pendidikan. Kaitan materi pengambilan keputusan dengan visi guru penggerak. Materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sangat relevan dengan visi seorang guru penggerak. Berikut adalah beberapa keterkaitannya. Yang pertama, teladan dalam kepemimpinan. Seorang guru penggerak diharapkan menjadi teladan bagi murid-muridnya. Nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab menjadi dasar dalam setiap keputusan yang diambil, sehingga murid dapat melihat dan belajar dari contoh nyata. Yang kedua, berpihak pada murid. Keputusan yang diambil oleh seorang guru penggerak harus selalu berpihak pada kepentingan murid. Dengan berpegang pada nilai-nilai kebajikan, keputusan yang diambil akan lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan murid.
Yang ketiga, membangun lingkungan yang positif. Pengambilan keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan kondusif. Hal ini penting untuk mendorong pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi murid. Yang keempat, menghadapi dilema etika. Dalam situasi dilema etika, seorang guru penggerak yang berpegang pada nilai-nilai kebajikan akan mampu mengambil keputusan yang bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan dan rasa hormat dari murid dan komunitas sekolah. Yang kelima, pengembangan potensi murid. Dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan, seorang guru penggerak dapat membantu murid mengembangkan potensi mereka secara optimal. Kaitan materi pengambilan keputusan dengan budaya positif. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sangat erat kaitannya dengan menciptakan budaya positif di sekolah. Berikut ada beberapa keterkaitannya. Yang pertama, membangun kepercayaan dan integritas. Keputusan yang diambil berdasarkan nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran, keadilan, dan empati membantu membangun kepercayaan di antara siswa, guru, dan staf sekolah. Hal ini menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung. Yang kedua, meningkatkan moral dan etika. Dengan menekankan pentingnya nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan, seorang dapat mengajarkan siswa tentang pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Ini tentunya membantu siswa mengembangkan karakter yang kuat dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mendorong kerjasama dan kolaborasi. Nilai-nilai kebajikan seperti empati dan rasa hormat mendorong kerjasama dalam kolaborasi di antara siswa dan staf. Ini menciptakan suasana yang harmonis dan produktif di sekolah. Yang keempat, mengurangi konflik. Keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan cenderung lebih adil dan transparan, sehingga mengurangi potensi konflik dan ketidakpuasan di antara warga sekolah. Yang keempat, menjadi teladan yang positif. Pemimpin sekolah yang mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan menjadi teladan positif bagi siswa dan staf. Ini menginspirasi seluruh komunitas sekolah untuk mengikuti prinsip-prinsip yang sama. Dengan demikian, pengambilan keputusan yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan tidak hanya membantu dalam menyelesaikan masalah secara efektif, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan budaya sekolah yang positif dan inklusif. Kaitan materi pengambilan keputusan dan pembelajaran berdiferensiasi. Materi pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan pembelajaran berdiferensiasi memiliki keterkaitan yang erat dalam konteks pendidikan. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan keterkaitan tersebut. Yang pertama, berpihak pada murid. Pengambilan keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga berfokus pada kebutuhan individual murid, memastikan bahwa setiap murid mendapatkan perhatian dan dukungan yang sesuai dengan bakat, minat, dan gaya belajarnya. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan seperti keadilan, empati, dan tanggung jawab sangat penting dalam pengambilan keputusan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menerapkan nilai-nilai ini dengan memberikan kesempatan yang adil bagi semua murid untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Yang ketiga, tanggung jawab dan akuntabilitas. Pengambilan keputusan yang baik melibatkan tanggung jawab dan akuntabilitas terhadap hasil keputusan tersebut. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru bertanggung jawab untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan efektif dan sesuai dengan kebutuhan murid serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang keempat, fleksibilitas dan adaptabilitas. Pengambilan keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan seringkali memerlukan fleksibilitas
dan adaptabilitas untuk menyesuaikan dengan situasi yang berbeda. Pembelajaran berdiferensiasi juga menuntut guru untuk fleksibel dalam metode pengajaran dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan murid. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kebajikan dalam proses pengambilan keputusan, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan materi pengambilan keputusan dan pembelajaran sosial emosional. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan pembelajaran sosial emosional memiliki keterkaitan yang erat, di antaranya kesadaran diri dan refleksi. Pengambilan keputusan yang baik memerlukan kesadaran diri yang tinggi dan kemampuan untuk merefleksikan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki. Pembelajaran sosial emosional membantu individu mengembangkan kesadaran diri dan refleksi ini yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Empati dan kesadaran sosial. Nilai-nilai kebajikan seperti empati, kesadaran sosial adalah inti dari pembelajaran sosial emosional. Ketika seseorang membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai ini, mereka lebih cenderung mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Pengelolaan emosi. Pembelajaran sosial emosional mengajarkan keterampilan pengelolaan emosi yang membantu individu tetap tenang dan rasional saat menghadapi situasi sulit. Ini sangat penting dalam pengambilan keputusan yang memerlukan ketenangan dan pertimbangan yang matang. Tanggung jawab dan akuntabilitas. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan menekankan pentingnya tanggung jawab dan akuntabilitas. Pembelajaran sosial emosional juga mengajarkan pentingnya bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil serta memahami konsekuensi dari keputusan tersebut. Hubungan interpersonal. Pembelajaran sosial emosional membantu individu mengembangkan keterampilan hubungan interpersonal yang baik, seperti komunikasi yang efektif dan kerjasama. Keterampilan ini sangat penting dalam pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak atau memerlukan konsensus. Dengan demikian, pengambilan keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan dan pembelajaran sosial emosional saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam menciptakan lingkungan yang lebih etis dan harmonis. Kaitan materi pengambilan keputusan dengan proses coaching. Materi pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan coaching untuk supervisi akademik memiliki keterkaitan yang erat dalam konteks pendidikan. Dalam proses coaching, supervisor atau coach membantu guru untuk mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan yang etis dan berbasis nilai-nilai kebajikan. Ini termasuk membantu guru untuk mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap murid dan lingkungan belajar secara keseluruhan. Coaching juga mendorong guru untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam praktik sehari-hari mereka, baik dalam interaksi dengan murid maupun dengan pengambilan keputusan terkait pembelajaran dan manajemen kelas. Dengan demikian, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan coaching untuk supervisi akademik saling melengkapi dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan berfokus pada pengembangan karakter serta kualitas pembelajaran. Proses coaching dan mentoring yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan akan lebih efektif dalam membantu murid menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Adapun kesimpulan yang saya peroleh setelah mempelajari modul ini. Modul ini memperdalam pemahaman tentang pengambilan keputusan etis serta prinsip-prinsip dan paradigma yang mendasarinya. Ini terkait dengan pembelajaran sebelumnya yang menekankan pentingnya nilai-nilai dan prinsip dalam membuat keputusan yang adil dan efektif. Memahami konsep seperti dilema etika, paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan memberikan wawasan baru tentang kompleksitas pengambilan keputusan. Beberapa aspek seperti kedalaman analisis dan penerapan prinsip mungkin lebih kompleks dari yang diperkirakan sebelumnya.
Sebelum mempelajari modul ini, pengalaman dan pengambilan keputusan moral mungkin kurang terstruktur. Modul ini memberikan kerangka kerja yang lebih sistematis untuk mengevaluasi dan membuat keputusan, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip etis. Mempelajari konsep ini telah memberikan dampak dalam pendekatan yang lebih sistematif dan refleksif dalam pengambilan keputusan. Ini mempengaruhi cara saya membuat keputusan dengan meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasar. Modul ini sangat penting karena membantu memahami bagaimana prinsip dan nilai mempengaruhi pengambilan keputusan baik sebagai individu maupun pemimpin. Ini mendukung pembuatan keputusan yang lebih etis dan berdampak positif dalam konteks pendidikan dan manajemen. Sekian, salam dan bahagia.